Maulana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini artis-artis pada masa itu, jadul. Pada masa itu. Nah, ini temanya kita jadul. Oh, gitu. Ustaz, ini jadi terapi. Oh, Arabik. Nih ceritanya ini jadi Neno. Reni Jayusman, Joni Iskandar, Iya, aku nonton jadi tadi. Dedi Dores dan yang lain-lainnya. Oh gitu. Begitu Pak. Kalau saya jadi saya sendiri aja ya. Oh ya, boleh. Karena saya termasuk 80-an. Benar Pak Ustaz. Aku tausiah itu sejak tahun 88. Oh gitu Pak Ustaz. Dengan kostum seperti ini. Oh, jadi dulunya seperti ini ya? Seperti ini. Jadi sarung kan sarungan. Anak pesantren kan pakai sarung. Iya. Terus ini baju kokonya di dalam, terus pakai jas. Tapi selendangnya tetap ya Pak Ustaz? Selendangnya ya? Dari tetap. dulu. Dari dulu memang begini. Nah, terus sejak kita tahun 88. Kita juga tadi pada nyanyi lagu-lagu tahun 80-an Pak Ustaz. Tahun 80-an. Kalau aku sama itu kan ngajar. Kalau Iya. pagi kan ngajar, sekolah, pulang ngajar. Habis itu kalau malam ngajar anak-anak di masjid. Anak-anak yang diajarin. Anak-anak di masjid sampai 110 orang. Itu ngajarinnya gimana kalau ngajarin anak-anak? Kalau ngajarin anak-anak, misalkan untuk menghafalkan menghafalkan pelajaran agama, Ya. saya buatkan lagu. Lagu-lagu pada zaman itu. Oh, diambilnya dari lagu apa tuh Pak? Lagu-lagu apa aja? Yang adab-adab masuk WC. Masuk dengan kaki yang kiri. Oh, gitu. Keluar dengan kaki yang kanan. Oh ya? Pakai sendal tutup kepala. Membaca doa masuk dan keluar. Itu dari lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong ya? Ya, anak-anaknya Nabi Muhammad yang mulia. Anaknya Nabi ada 7 orang. Jumlahnya yang paling susah diapalin anak-anak adalah jadwal salat. Waktu-waktu salat. Maka waktu itu ada film yang luar biasa, saya buatkan lagunya juga. Film misalnya lagu apa tuh Pak? Dragon Ball. Gimana? Dragon Ball. Coba Ustaz. Dragon Ball. Aku isi nyanyi ya. Salat fardu itu ada 5, masing-masing mempunyai waktu. Mulai dari subuh hingga waktu duhur, dari asar, maghrib serta isya. Waktunya subuh itu dimulai terbitnya fajar hingga terbit matahari. Sedangkan duhur itu dimulai setelah condongnya matahari dari pertengahan langit hingga masuk asar. Waktunya asar ketika bayangan sesuatu benda sama dengan ukuran, sama dengan ukuran aslinya. Sampai matahari terbenam berarti maghrib sudahlah masuk hingga hilang awan senja merah. Sedangkan isya habis waktu maghrib hingga masuk waktu subuh. Siapa yang dapat melaksanakannya dengan tepat pada waktunya, semua itu demi bekal akhirat. Hanya Allah yang mampu membalaskannya. Aku ada di sini lagi. Turun lagi ya. Banyak sih, ada sekitar hampir 160 lagu. Cara salat yang baik itu lagunya waktu kecil. Tuh siapa ya? Itu biar gampang hafal anak-anak. Biar gampang Biar hafal. cepet ya. Ustadznya masih apa? Akan selalu sabar
menghadapi Kueceng. apa aja? Kueceng. Kueceng. Tahu aja ya. Wah, bibilung kueceng bener. Terus apa lagi Pak Ustadz? Ada lagi kewajiban muslim atas muslim lainnya. My heart will go on. Aja. Siapa lagi Pak Ustadz? Apa lagi ya? Mau tahu. Apa lagi aku? Apalagi Pak Ustaz? Lagunya nih. Allahumma dini iman adai wa apini iman apai wa tawai. Kita aja. Iya. Ada lagi ya? Apa lagi ya? Pokoknya joget nggak bisa. Yang pokoknya joget. Lagu-lagu itu Salah satu ada juga tuh yang sedih, lagu-lagu sedih itu semua juga Gimana, Pak Ustadz, yang buat lagunya Siti Nurhaliza. Yang gimana Pak Ustadz? Yang mana Pak Ustaz? Coba renungkan wahai kawanku, hidup di dunia hanya sejenak, jikalau datang ajal menjemput, kita pun siap meninggal. Innalillahi. Siapa yang siap? Kiwil udah siap. Semua harus siap. Semua harus siap. Semua harus Saya siap. siap Pak Ustadz, tapi jujur aja saya nggak mau sombong. Saya mau ngajak Olga. Nggak apa-apa. Tidak ada sesuatu. Kalau mau siap mati gampang. Mau tahu? Ciri-ciri orang mau mati itu ada tandanya. Gini. Ada tandanya, Pak. Penting ini. Ya Allah, bisa. Tanda-tanda itu ada apa sih? Silakan Pak Ustadz. Ini penting nih. Penting dulu, tar dulu, Canto. Ya udah. Ntar dulu, ini dulu. Terus Pak Ustadz, apa lagi Pak Ustadz? Ustadz, biar kita semua diingatkan. Ya, Jadi kita juga siap Pak Ustadz. karena dulu saya itu spesial Ustadz malam terakhir. Maksudnya Pak Ustadz? Di Makassar itu kan waktu itu tahun 88 saya ceramah dulu pakai payung dulu. Pakai payung, pergi ceramah ngajar ngaji ke rumah orang. Jauh juga sih, 3 kilo jalan. Habis itu naik sepeda. Sepeda tuh nanti tahun 2000 baru naik motor. Aduh, Sedih ya Pak Ustadz ya. Pak Sedih Ustadz banget. barusan udah ngobrol tentang masa lalunya Pak Ustadz. tapi aku mau pasang mati lagi. Enggak Pak Ustadz, kita punya dokumentasinya. Kita lihat ini dia metamorfosis Ustadz Maulana. Berbagi cerita dong Pak Ustadz. Ceritain dong Pak Ustadz, Tadi yang apa tadi aja? Pak Ustadz bilang perjalanannya ke tempat pengajian sampai jauh. Ini kayak acara Olga yang di sana ya. Beda Pak. Enggak, maksudnya mau nanya, mau tahu kan setiap penggemar kan pasti pengen tahu gitu loh perjalanan hidup Pak Ustadz seperti apa. Kan orang nggak gampang ya untuk menuju kesuksesan, makanya jangan pernah melihat orang yang udah sukses dulu, lihat perjuangannya. Ini kayaknya aku Kalau dulu. nggak salah Pak Ustadz dari YouTube ya, Ya, ya kan? tunggu dulu. Biasanya di acara pagi-pagi Islam Tindak aku yang kasih nangis orang. Kok kayaknya Olga yang mau jadi Oh, kasih nangis? biar saya kan juga punya acara-acara sendirian. Olga, mohon maaf, berarti Pak Ustadz Maulana awalnya dari YouTube ya? Nggak, dia dari Bukan dari YouTube. Makassar?
Enggak, maksudnya dia orang Makassar. Ya. Dia naruh di YouTube. Oh. Jadi waktu itu adalah bosnya Ya. dulu, bos yang dulu Ya. nyari dia gitu loh. Akhirnya dia bisa masuk ke sini. Ketemu sama YouTube. Ceritanya gini, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya di Makassar itu spesial penceramah malam terakhir. Maksudnya itu setiap malam terakhir takziah. Di Makassar kan ada malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40, malam tahunan. Itu saya yang selalu ceramah takziah dengan membawakan ceramah takziah. Takziah itu artinya menghibur, menghibur orang yang berduka. Jadi pada saat itu orang berduka-duka, saya malah ketawa-ketawa. Artinya menghibur keluarganya. Jadi memang Ustadz malam terakhir, Ustadz malam terakhir. Pas 7 harinya gitu ya Pak? 7 harinya. Dan satu hal yang saya ingat di Makassar ya, makanya saya tidak bisa melupakan semua itu. Saya begini aja. Kalau boleh tahu Pak Ustadz, perjuangan Pak Ustadz dari awal sampai sekarang ini apa sih yang kenangannya nggak bisa dilupakan gitu loh, yang membuat mungkin Pak Ustadz sedih, merasa ya alhamdulillah sekarang saya sudah berada di posisi seperti ini. Ya mungkin kalau dulu masih tinggal di Makassar, Pak Ustadz yang tadi bilang dari sini berjalan ke sana cukup lumayan jauh. Iya. Ya. Apa yang membuat Pak Ustadz terkadang Karena sedih? alhamdulillah saya tidak mau membebani orang. Ini dikasih yang gitu. Aduh. Iya, saya pengen tahu Pak Ustadz. Enggak gini, tahun itu jadi alhamdulillah saya dapat beasiswa untuk ke Mesir, ke Mekah, ke Madinah untuk kuliah, tapi aku enggak ambil semua itu. Aku tetap di Makassar, temani ibu di rumah, ceramah keliling kampung-kampung, desa-desa. Aku lebih memilih itu. Suatu ketika sekitar ya tahun 2000 ya 2000 kan 2000-an 2008 2009 sudah ada YouTube kan. Pas saya tausiah ada yang rekam pas di Kendari itu, ketika direkam katanya dokumentasi keluarga. Terima kasih banyak yang di Kendari. Habis direkam alhamdulillah ternyata dijual di pasar dan aku termasuk orang yang membeli. Dan alhamdulillah dari sekian banyak yang beli itu ada yang masukkan di YouTube. Dan mulai dari situlah saya dipanggil. Dan alhamdulillah karena jadwal ceramah saya itu, saya Ustadz datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung. Jelangkung kali ya Pak? Apa jelangkung, Pak? Maksudnya Pak Ustadz? Maksudnya gimana, Pak? Saya tidak mau merepotkan panitia acara. Bilang saja alamatnya di mana, saya akan datang. Kadang-kala saya harus naik motor 2 jam perjalanan. Bayangkan kalau saya dari Makassar ke Jeneponto, itu melewati beberapa kabupaten. Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, itu naik motor. Berarti 4 jam, 3 jam naik motor. Jauh. Kemudian juga pernah ke Jeneponto kan? Oh belum. Ke Goa, ke Malawa. Itu Malawa itu tidak bisa dipakai apa? Pakai motor, motor disimpan. Kita cuma tahan mobil truk. Bahkan saya pakai tongkat jalan karena dari sungai ke gunung. Ya gitulah saya dulu. Terus alhamdulillah mungkin Allah lihat semua perjuangan itu semua. Alhamdulillah saya dapat tugas di pesantren, setiap tahun mengirim anak-anak santri untuk ceramah di daerah Malawa. Itu Malawa itu di satu kecamatan di Kabupaten Maros di pegunungan perbatasan Bone. Saya bawa buatkan konsep anak-anak. Walhasil singkat tiba-tiba ada telepon. Waktu itu saya diundang di Sangatta. Sangatta itu Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur. Pak Isran Nur bupatinya. Sampai sekarang saya lihat beliau, alhamdulillah 2 periode beliau. Aku diundang, dikontrak selama 6 bulan di sana. Dan dalam kontrak itu tiba-tiba ada telepon. Halo? Ini Ustaz Maulana ya? Nama saya sebenarnya Muhammad Nur. Dan sebenarnya tidak ada yang tahu nama saya itu karena jamaah aja. Walhasil, ini Ustaz Maulana, Ustaz M Nur ya? Iya. Yang bilang jamaah, coba bilang jamaah. Jamaah, oh jamaah. Coba kirim fotonya. Masa kirim foto lagi? Maka saya kirim foto yang sama Anjas Mara.
Serius bercanda. Agak serius bercanda. Iya. Baru kali ini Ustadz diomelin. Lalu Ustadz. Lagian Ustadz sih, gini. orang lagi serius-serius dia bercanda. Iya. Saya nanya boleh gak Ustadz? Boleh. Nih, pertanyaan titipan dari Chan Kelvin. Berapa tahun Ustadz jadi Ustadz malam terakhir? Nggak coba Ustadz malam pertama gitu? Memang saya cocoknya malam terakhir. Bapak diomongin. 23 tahun saya bertausiah, baru dibawa ke Jakarta. Guru Kadang SD. kala naik motor itu banyak dipes, ada yang sobekin. Santai aja. Tapi Ustadz emang dari dulu, dari ngajar juga emang katanya Dari ngajar. ceria. Ceria. rame. Ini termasuk istrinya Istriku. Oh, orang Enggak, kasar, Wendy. diajar sama Wendy. Aku ajar di sekolah. Muridnya Pak Ustadz. Aku udah tua. Kelihatan. Kelihatan. Kalau penampilan Pak Ustadz dulu gimana Pak? Memang begini, penampilan saya memang begini sejak dulu. Dan saya minta izin sama guru saya ketika mau ke Jakarta, bisa nggak saya pakai celana panjang? Karena nih dalam tausiah itu harusnya pakai sarung. Lebih menghormati jamaah. Jadi saya diizinkan untuk pakai celana panjang dan kebetulan tahun kemarin guru saya sudah berpulang ke rahmatullah yang tadi digambar. Makanya tadi saya sempat terharu juga. Dan satu titipan, ayah saya meninggal ketika saya masih umur 7 tahun. Dan ketika diminta oleh Trans TV, nama siapa yang dimasukkan, nama saya kan Muhammad Nur Maulana, maka Maulana lah yang saya simpan. Supaya jadi kenangan buat orang tua saya. Apa kenangan yang nggak bisa dilupakan Pak Ustadz? Waduh. Apa Pak Ustadz? Enggak, masalahnya saya masih umur 7 tahun waktu itu. Dan kebetulan kami ada 13 bersaudara, terus jadi 9 bersaudara. Akhirnya setelah, jadi kami 9 orang bersaudara. Jadi bergantian untuk menjadi kepala rumah tangga di rumah. Di puncak saya untuk jadi kepala rumah tangga, itulah saya harus bertanggung jawab kepada adik-adik saya, keluarga saya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan sampai matilah saya tidak artinya melupakan yang itu semua, karena masa lalu itu tidak bisa dilupakan. Ini jadi kenangan buat kita semua. Jangan pernah melupakan masa lalu. Jangan pernah melupakan orang tua. Belajar jadi orang kaya itu gampang, tapi belajar jadi orang miskin itu susah. Makanya kita diminta untuk berpuasa bulan Ramadan, untuk merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang kekurangan. Ya Allah, ya Rabb, ada masa kita minta kepada Allah. Utamanya tahun 2011 saya berangkat, 2007 ya, maaf, 2007 saya berangkat umroh. Saya ketemu dengan ayah saya di Tanah Suci. Karena saya rencana umrohkan abah saya, walhasil saya ketemu. Jadi kalau ada memang rezeki berangkat umroh, apa salahnya kita badal umrohkan, hajikan, yakin. Saya teringat Kiwil, waktu teriak, maaf ya Kiwil. Sebenarnya kita sama. Mudah-mudahan Umi lagi nonton acara ini. Satu keinginan saya, Umi panjang umur deh. Saya mau sama terus. Dan saya sendiri terus terang tidak pernah menginginkan berumur panjang. Kalaupun besok saya mati, insya Allah saya siap. Karena mau kemana kita? Makanya saya sudah siapkan pekuburan saya. Alhamdulillah, mungkin Allah punya rencana baik. Makin sedihlah saya kalau melihat anak-anak saya yang sekarang sudah 3 orang, masih kecil-kecil. Kebayang kalau saya sudah tidak ada, bagaimana anak-anak saya. Jadi itu yang saya selalu pikirkan. Jadi banyak yang membuat saya sedih. Malam sendiri, nangis, lihat anak-anak kalau tidur. Yang
yang diberi kesempatan, orang tuanya masih hidup, ayo bahagiakan orang tua. Kadang kalau saya lihat Olga bercanda sama bapaknya, syukur. Kita masih punya orang tua. Salah satu pedagang yang sangat kita sukai, subuh kemarin saya menuju ke sini, baru saya kemarin. Setiap saya datang pasti ke Umi dulu. Kan saya sudah beda rumah dengan Umi. Setiap saya datang ke Umi, salaman, dan mau berangkat lagi ke Jakarta pasti ke Umi lagi. Tadi subuh Senin ya. Ya paling sedih, kenapa tiba-tiba saya mencium tangan istri saya? Ini kebalik. Ternyata ada yang saya lupa sebelum berangkat ke bandara, yaitu mencium tangan ibu saya. Seandainya saya tidak ketinggalan pesawat, mungkin saya balik ke rumah Umi untuk cium tangannya. Setiap saya mau bertausiah, pasti doakan dulu orang tua baru bertausiah. Kita tidak akan mungkin jadi seperti ini. Pasti ada doa dari orang tua kita. Kita mungkin bahagia, makan enak. Ada makanan yang saya tidak bisa makan, nanti diizinkan sama Umi baru saya makan, yaitu kepiting. Karena saya tahu Umi paling suka makan kepiting. Jadi saya tidak akan mengambil kepiting supaya Umi saya makan kepiting. Nanti sekitar tahun 2008-2009 itu baru saya makan kepiting. Karena nggak mungkin juga, karena dijamu sama tuan rumah baru saya makan. Tolong yang lagi nonton, siapapun, saya tahu kita tidak akan mungkin membalas kebaikan orang tua. Betapa banyak anak yang menghitung-hitung kebaikannya kepada orang tuanya. Jangan pernah hitung air setetes yang pernah kita isap dari air susu ibu, takkan bisa membalas kebaikan segitu banyaknya. Mungkin kita sombong di depan orang tua, mungkin kita merasa hebat di depan orang tua. Sungguh tidak ada artinya. Coba renungkan. Ini sebenarnya saya sudah janji sama tim YKS, nggak ada nangis-nangis. Ya Allah, biarlah aku seperti ini terus. Yang ada kesombongan. Ilmu yang saya kejar bukan ilmu apa, cuma ilmu akhlak. Tolong, setelah wa qadara rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsan. Kalau anak merawat orang tua tidak akan sama perawatan orang tua terhadap anak. Kalau orang tua merawat anak, panjang doanya, semoga anakku panjang umurnya. Tapi ketika anak yang merawat orang tuanya, satu keinginannya, kapan orang tuaku mati? Saya yakin dia coba menghitung orang tuaku tinggal berapa tahun. Saya sakit, kalau pulang Umi selalu bilang, mungkin tahun depan saya sudah tidak ada. Aku bilang jangan, Umi masih panjang umurnya. Tolong kalau ada kesempatan, makanya saya terima kasih sama Trans TV. Saya diizinkan pulang setiap bulan, bukan apa-apa. Dan saya tidak ada egois untuk membawa Umi ke Jakarta. Umi punya banyak anak yang lain di Makassar. Aku aja yang bolak-balik.
Masa lalu, mohon maaf, kita makan kelapa, bukan kita yang tanam. Bukan kita yang tanam kelapa, tapi siapa yang tanam kelapa itu? Nenek-nenek kita. Apa yang kita mau sombongkan? Jangan lupakan masa lalu. Apalagi yang namanya orang tua. Tidak akan mungkin kita ada kalau bukan karena orang tua. Wendy, jadi begini mungkin ada doa dari orang tua. Denny, ada doa dari orang tua. Saya salut, ada goyang Banjali. Itu mengangkat nama orang tua. Soima kalau bicara ibu pasti nangis. Maka saya ketemu ibunya Cesar. Betapa bangganya ibunya Cesar. Aku mau diberangkatkan umroh sama anakku, Pak Ustadz. Kiwil yang teriak-teriak. Saya selalu ditanya, kenapa? Ternyata bahannya dan diraih. Mohon maaf, yang di rumah bukan mau mengajarin. Saya tidak pernah merasa lebih pintar daripada jamaah. Saya cuma menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Ayolah. Tidak ada artinya kita tanpa orang tua. Banyak anak yang berteriak di depan ayat orang tuanya, di depan pusara orang tuanya. Di mana kita ketika mereka butuh? Di mana kita ketika mereka sakit? Ya Allah. Jangan ada menutup hidung di depan orang tuanya. Karena mungkin merasa orang tuanya bau, jijik. Ya Allah. Terima kasih. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Kita tidak tahu apakah kita juga bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anak kita. Ya. Jadi pada intinya kita harus menghormati orang tua kita, sayangi orang tua kita, apalagi yang masih hidup. Jangan pernah membuat orang tua kita menangis. Bahagiain dia. Ingat di saat kita masih bayi, saat ibu kita hamil, 9 bulan mengandung, betapa susahnya orang tua kita waktu mengandung kita. Tidur, ke kanan salah, ke kiri salah. Jadi saya ingatkan sekali lagi buat pemirsa di rumah, penonton YKS dimanapun berada, dan juga penonton yang berada di studio. Sayangin orang tua kita, cintai orang tua kita. Doa orang tua akan dikabulkan oleh Allah. Sekali lagi saya ingatkan, sayangi orang tua kita. Karena tanpa orang tua kita bukan apa-apa. Doanya begitu luar biasa. Saya salah satunya mungkin orang yang sukses karena doa orang tua saya. Sayangnya papa saya, sayangnya mama saya, sayangnya juga anak-anak yatim piatu saya yang selalu mendoakan saya. Jadi saya kepingin mungkin teman-teman saya yang ada di sini, dimanapun berada, penonton, harus terus sayangi orang tua, saudara, anak-anak yatim piatu, sesama, apapun itu. Karena kalau kita saling menyayangi, saling mencintai, insya Allah hidup akan indah dan damai. Buat pemirsa YKS, jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada kejutan lagi buat pemirsa di rumah dan dimanapun. Tetap di YKS.